lama, alhamdulillah udah lama. Jualannya di mana aja, Pak? Ya sekitar Kebasan sama Pesarean. Sama Pesarean ya? Nggak jauh-jauh. Apa berkahnya jualan di sini? Ya berkahnya alhamdulillah buat nafkah anak bujo, alhamdulillah. Bisa ya? Bisa. Jualan. Alhamdulillah ya. Dijualannya di sini aja, nggak pindah-pindah? Kalau ada pesanan di luar desa di sini kadang sayangan. Tahu nggak Panembahan Tegal Arum siapa? Ya kalau lebih detailnya sih saya kurang paham banget sih. Intinya ini peninggalan sejarah Raja Mataram di Pesarean. Sama namanya sama adiknya Raden Kardina apa siapa? Kalau tentang sejarah saya kurang paham banget sih. Ya tahu-tahu dikit lah. Tapi tahu kalau ini makam raja? Tahu. Sering diganti itu keraton setahun sekali sama orang Surakarta, sama Pemda, sering tahu. Bangga nggak ada makam raja di Tegal? Bangga buat motivasi warga sini kan, buat ya mau lihat sejarah peninggalan raja. Nah, kalau raja di sini itu orang Tegal merasa bangga atau tahu semua sejarahnya beliau? Ya bangga cuman. Bangganya apa? Bangganya apa ya? Ya pokoknya ada berkahnya lah. Ada sejarah wali yang rajanya budi pekertinya baik. Kalau iya itu kalau tentang sejarah banget kurang paham sih, kurang. Ya tahu-tahu dikit lah. Itu aja. Budi pekertinya baik artinya apa? Ya cara agama sih, kalau rakyat apa namanya ada yang kelaparan itu langsung terjun langsung ke masyarakat, apa kasih apalah, kasih makanan lah, intinya itulah. Untuk masyarakat Tegal adanya makam raja Jawa di sini Mataram bangga atau enggak? Kayak bangga banget buat ya itulah namanya apa sih ya, ya intinya bangga ada kerajaan makam di Tegal ya, buat sejarah, intinya itu buat sejarah penting, udah menyebar luas sampai ya ke luar negeri apa-apalah. banyak yang berkunjung ke sini? Banyak dari Pulau Jawa ada. Terus? Ya itu sekitar kayak ibu di sekarang Bekasi apa Karawang, di luar Jawa itu ya Wonosobo, Kebumen, Kudus, Surabaya juga ada sering ziarah. Intinya Menghormati, ya menghormati beliau ya, raja yang di sini. Berarti beliau orang baik ya? Oh iya, orang baik. Makasih ya. Iya, sama-sama. Masyarakat Tegal bangga nggak ada makam raja di sini? Ya kalau lihat sejarahnya itu bangga, Mbak. Bangga ya? Iya. Bangganya apa? Itu buat tempat-tempat ziarah. Jadi masyarakatnya itu baik gitu. Membawa keberkahan untuk masyarakat Tegal. Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Padahal beliaunya udah nggak ada ya? Iya. Tapi dimakamkan. Ya, iya. Tapi masih membuat berkah. Karomahnya ya. Karomahnya ya. Suka doain nggak Pak? Oh, setiap hari Mbak. Pak minta lutis ya. Oh iya bisa. Yang besar apa yang kecil Mbak? Yang besar boleh. Ya. Bapak jualan di sini? Oh iya Mbak. Di makam Tegal Arum? Iya. Pindah-pindah atau di sini aja? Sekarang udah netap di sini. Tetap. Iya. Tahu nggak kalau ini makamnya siapa? Makamnya Sunan Amangkurat.
Itu siapa? Sunan Amangkurat. Keturunan dari wetan itu apa? Surakarta apa itu. Terus udah itu aja. Iya. Sejarahnya lupa Mbak. Cuman saya pernah waktu SD makamnya itu cuma dipeti itu. Oh ya. Iya. Sekarang udah dibumikan. Bumikan. Iya. Pernah lihat wajahnya? Enggak Mbak, lupa Mbak. Oh, pernah dipetikan aja ya. Oh. Tapi peti itu tertutup bukan terbuka. Terbuka Mbak. Oh, terbuka. Berarti lihat wajahnya dong. Iya, tapi kan lupa Mbak saya. Oh. Oh, saya waktu itu kecil nih Mbak. Nah, Bapak jualan di sini itu bagaimana rasanya? Rasanya nyaman aja Mbak, karena dekat makom wali itu. Oh ya. Iya. Jadi Panembahan Tegal Aruf dianggap wali ya? Wali. Kenapa? Ya itu keturunan dari kerajaan sih. Terus jualan di sini bisa menghidupin? Bisa kalau ada ziarah-ziarah itu Mbak. Kemarin aja baru berapa 1 minggu itu 10 bis dari Pekalongan itu. Oh, dari Pekalongan. Iya. Yang ziarah dari mana aja? Oh, seluruh penjuru Mbak. Oh ya. Iya. Jadi dagang di sini berkah. Alhamdulillah. Bisa hidup? Bisa. Jadi jualan nggak pindah-pindah di sini aja ya? Yang penting optimis itu aja. Oh ya. Iya. Masyarakat Tegal bangga nggak ada makam raja di sini? Bangga Mbak, karena itu terkenal wali itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi ada yang bilang kalau beliaunya itu nggak bagus gitulah. Ya itu kan versi masing-masing ya Mbak ya. Jadi kalau menurut masyarakat Tegal? Masyarakat Tegal bangga Mbak, baik Mbak. Baik ya? Iya katanya. Kalau sudah nggak baik sudah nggak ada di sini. Gitu ya? Iya, itu aja. Kalau dibawa pulang ke Wetan boleh nggak? Ya nggak tahu, itu urusan dari masyarakat itu. Enggak, andaikan dibawa pulang ke Imogiri, mau dipindah ke sana. Itu kan nanti izin dulu. Iya, misalkan, Iya. andaikan gitu. Ya, saya nggak tahu Mbak. Enggak, sebagai masyarakat. Ya itu kan nanti rundingan sama masyarakat. Tapi ya maksud saya boleh apa enggak gitu? Ya kemungkinan boleh, kemungkinan enggak. Gitu loh. Oh gitu. Iya. Nyampe 30 bis itu. Oh jadi yang dagang di depan Iya. tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Berarti tiap hari ada yang ziarah ke sini? Banyak Mbak. Banyak ya? Iya. Kan gurunya di bawah kan, yang siapa? Abdul Rahman. Itu gurunya bagus. Gurunya di luar Mami? Gurunya di luar ya Pak ya? Apanya? Gurunya Sunan. Di Sebelah sana ya Pak? Kita harus keluar dulu. Nanti kan itu masjid tuh. Di samping masjid. Ini yang di pohon ini. Oh iya iya iya. Jadi harus lewat masjid ya? Bau wangi ya? Bunga. Pasti ada pohon ini. Iya. Sumedang terus tiba-tiba nggak tahu iya Sumedang Larang berkunjung ke sini terus sowan silaturahmi terakhir di sini. Saya juga kok di sini kan ikutnya kan ternyata dari Keraton Solo ya atau Kasunanan Surakarta, kok ini ya dari sana ya. Ya saya nggak menutup ini, memang dulu daerah Mataram itu luas, bahkan sampai ke Kerawang sampai Jakarta, ke ya, Banten. Jakarta, Banten ya. Jadi dulu masih hubungan baik dengan Pangeran Jayakarta juga dulu, eranya Sultan Agung juga.
Jadi waktu dulu mengalami peperangan ya luas, karena kita orang Jawa itu sebenarnya apa, dengan hubungan baik dengan Pangeran Jayakarta ataupun dari apa Pangeran Luar Batang ya, di daerah Priok sana juga ada. Nah itu sangat baik karena kita memerangi Belanda dulu pas zamannya peperangan, karena Belanda itu sudah masuk, bahkan sudah bisa dibilang menjajah Indonesia itu 3,5 abad ya. Jadi lumayan lama, karena dulu mereka dari sistem dagang oleh VOC sih dulu. Nah itu makanya kenapa dari kerajaan di Tanah Jawa sendiri ada melakukan pemberontakan, peperangan dengan Batavia dulu dengan VOC, karena ya tidak sesuai perjanjian dulu. Adanya perjanjian yang dijalani waktu zamannya kerajaan Mataram dulu dengan ini VOC. Akhirnya kan mungkin banyak menindas para pribumi di Tanah Jawa, akhirnya melakukan ini perlawanan. Dan Eyang Amangkurat sendiri kan dulu juga eranya VOC sudah masuk, bahkan sebelum beliau jadi raja dari Sultan Agung ya, dari Sultan Agung itu kan sudah jalin sistem dagang dengan VOC. Cuma VOC-nya sendiri memang ada niatan mau menjajah Pulau Jawa. Nah di situ kenapa dari kerajaan Mataram Islam itu memerangi adanya kebijakan dari VOC yang tidak sesuai dengan dari kerajaan Mataram sendiri. Kemudian akhirnya melakukan peperangan dulu sampai menyerang ke Batavia dulu eranya Sultan Agung. Dan secara ini Belanda ini pintar sekali ternyata pas eranya Eyang Amangkurat itu melakukan perlawanannya itu dengan cara mengadu domba. Makanya kan di zamannya eranya Sunan Amangkurat itu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh saudaranya sendiri karena hasutan dari Belanda, dari fitnah gitu. Bahkan dulu kan dari Pangeran Alit, adik dari Amangkurat dulu, yang sempat dihasut oleh Belanda juga untuk merebut tahtanya beliau. Secara tatanan kerajaan kan belum waktunya, raja masih ini berkuasa, masih hidup, mau dilengserkan. Namun waktu itu Eyang Amangkurat sendiri mengutus bahwa jangan sampai ada yang melawan Pangeran Alit. Bahkan beliau pun dia masih adik dari Amangkurat pun dia nggak akan melakukan perlawanan, karena beliau sejatinya karena terpancing emosi oleh hasutan Belanda akhirnya meminta perebutan tahta seperti itu. Dan Pangeran Alit sendiri pun beliau kan meninggal bukan dibunuh, tapi karena kehabisan tenaga memegang pusakanya sendiri. Waktu itu keris Kiai Setan Kober yang dipegang Pangeran Alit itu, karena waktu itu di alun-alun itu mau menyerang, tapi raja sendiri tidak akan melawan. Waktu itu mengutus para patih dan jangan sampai ada yang melawan, biarkan apa yang soalnya dia sudah terpancing emosi. Akhirnya seperti itu. Dan kemudian pemberontakan berikutnya oleh Trunojoyo sendiri kan masih putranya Panembahan Senopati. Trunojoyo itu? Trunojoyo masih. Kok orang Madura? Iya, itu kan masih ada hubungan darah dengan dia, jadi menikah dengan dari Ratu di Madura. Nah itu kan masih cucu, sebenarnya masih cucu Panembahan Senopati. Iya, lah itu karena tadi hasutan dari orang Belanda, terus dari Makassar dulu, Kraeng Galesong, ada melebut tahtanya Eyang Amangkurat dulu melawan di Keraton Pleret dulu. Waktu Eyang Amangkurat itu Keraton Pleret dulu bahasa di situ. Tapi Eyang Amangkurat begitu tidak ingin banyak rakyatnya yang meninggal akibat peperangan, hanya beliau meninggalkan Keraton Pleret demi hal seperti itu. Tidak ingin
banyak korban lah. Arahnya ke sini karena beliau dari Keraton Pleret itu pertama berziarah ke makam Romo Bapak Sultan Agung, bapaknya. Kemudian arah ke selatan ke sini itu ke makam Eyang gurunya, Ki Lembah Mana. Ki Lembah Mana makamnya ada di belakang masjid situ. Ada di sana. Nah, kenapa pengen dimakamkan di situ? Karena sejatinya dulu waktu masih kecil usia 5 tahun, Eyang Amangkurat pernah diasuh oleh beliau selama 10 tahun sampai usia 15 tahun. Jadi dulu di sini ada padepokan yang diasuh oleh Ki Lembah Mana. Kenapa Eyang Amangkurat dulu sampai ke sini, sampai berguru ke sini di usianya waktu remaja ya, masih remaja itu ke sini. Makanya dari Keraton Pleret terus menyambangi ke makam bapaknya di Mogiri, terus arahnya ke selatan karena kepengen berziarah ke makam gurunya. Tapi waktu di Banyumas di Windu Aji itu beliau karena kondisi sudah sepuh, sudah ini sakit di daerah Banyumas Windu Aji. Selama 3 hari di sana, akhirnya beliau memang karena dulu orang Linuwe ya, orang-orang punya kelebihan, dia sudah mengetahui masanya usianya sudah sampai di ujung akhir itu di daerah Banyumas, kemudian meninggal di sana. Waktu itu beliau juga lagi menyantuni anak yatim piatu bersama ulama di sana. Di sana ada juga petilasannya beliau di daerah Ciroyom, di desa Cikembulan di sana. Itu tempat benar-benar tempat Wahyu Kedaton turun ketika beliau sudah mau meninggal itu. Dapat Wahyu Kedaton untuk tahta kerajaan itu untuk dilanjutkan kepada anaknya, putranya beliau, Raden Mas Rahmat, atau yang dulu dikenal Amangkurat II. Amangkurat II. Kemudian Amangkurat II, setelah Eyang Amangkurat meninggal itu tahta diteruskan oleh Eyang Amangkurat II. Eranya itu Amangkurat II sampai ke Pangeran Puger, atau yang dulu didapat gelar Pakubuwono I. Pakubuwono I itu yang menurunkan raja-raja di Solo Surakarta. Iya. Itu Pakubuwono I, masih putra beliau, adik dari Amangkurat II. Sejarahnya seperti itu. Ya, karena dulu memang salah satu yang paling besar memang Belanda ya yang mengacaukan tatanan kerajaan di sana. Akhirnya kan terpecah kan, kerajaan Mataram itu terpecah, mulai dari Hamengkubuwono, terus Mangkunegoro, terus Kasunanan Surakarta, dan Pakualaman. Akhirnya terpecah 4. Adanya dulu perjanjian Giyanti dulu. Nah, itulah dari situ. Tapi memang sudah terbaca dulu waktu wahyunya turun ke Pangeran Ki Ageng Giring dan di Pemanahan. Ya, bisa dibilang berawal dari air degan. Jadi ya, Ki Ageng Giring itu orang yang sakti juga. Dulu waktu berkebun itu dapat wahyu ketika memetik air kelapa itu. Dia dapat wahyu bahwa siapa yang meminum air kelapa ini kelak akan menjadi raja yang menguasai tanah Jawa. Nah, air kelapa itu tidak langsung diminum. Ki Ageng Giring menaruh air kelapa itu di rumah. Pas bebarengan itu Ki Ageng Pamanahan datang ke rumah, jauh karena posisi haus, pengen minum lah, lihat air degan itu, beliau meminum air kelapa itu. Lalu kemudian sempat marah kan Ki Ageng Giring karena sudah menitip pesan ke istrinya jangan sampai ada yang meminum selain beliau, Ki Ageng Giring. Nah, akhirnya Ki Ageng Giring karena melihat Ki Ageng Pamanahan masih saudara, akhirnya menahan amarah tersebut, dan kemudian air kelapa yang sisa itu diminum oleh Ki Ageng Giring, dan kemudian membuat perjanjian ke-7 turunan Ki Ageng Pamanahan boleh jadi raja. Tapi setelah ke-7 turunan itu bergantian keturunan dari Ki Ageng Giring, sampai ternyata terbukti. Dari pertama Raja Mataram pertama oleh Danang Sutawijoyo, itu putra dari Ki Ageng Pamanahan.
mendapat gelar Panembahan Senopati. Kemudian raja kedua Mataram, putra Panembahan Senopati yang dinamain Raden Mas Jolang atau dapat gelar itu Sultan Agung Nganyokrawati. Kemudian yang ketiga itu Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Kemudian yang keempat itu Eyang Amangkurat atau Raden Mas Sayidin. Kemudian yang kelima ini Eyang Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Kemudian yang keenam itu dari putranya Amangkurat II atau Amangkurat Mas. Terus ketujuhnya itu masih putra beliau Pangeran Puger yang dapat gelar Pakubuwono ke-1 Kasunanan. Iya, iya. Itu sampai 7. Kemudian sampai 7 ini kan mulai pecah itu. Mulai turunannya dari Ki Ageng Giring ada yang jadi raja gitu. Dari Ki Ageng Giring siapa? Dari Ki Ageng Giring itu ada apa? Mangkunegara sama ini Hamengkubuwono. Hamengkubuwono mulai Hamengkubuwono ke kalau tidak salah kelima. Itu dan sampai sekarang pun di suasana di sana kan juga gejolak ya. Ada tahta segala macam. Memang itu dari dulu pun sudah tersirat tahta kerajaan itu yang menjadi Kromek ya, itu ributan. Harta terwanita itu Iya, sudah. Makanya sungguh mulianya dulu Eyang Amangkurat rela meninggalkan keraton Pleret, rela melepaskan tahtanya demi apa? Demi mengurangi jatuh korban yang banyak meninggal. Karena dulu waktu eranya Sultan Agung ketika peperangan beliau kan sempat bertapa kayak iya seolah-olah kayak kita menyerang peperangan ke Batavi itu ternyata kan kalah, waktu itu kan kalah, akhirnya banyak yang meninggal kan. Nah, beliau merasa bersalah karena ketika melihat keluarganya yang ditinggalkan ketika akibat peperangan itu, merasa ada anaknya yang jadi yatim piatu, akhirnya kan kasihan. Nah, itulah ya prihatinnya Eyang Amangkurat tidak melakukan perlawanan waktu itu ketika ada peperangan. Maka dari saudara Durmajoyo itu sampai akhirnya kan bisa direbut kembali kan kerajaan oleh Eyang Amangkurat II waktu itu. Nah itu makanya sejarah dulu dengan sekarang ya pasti berbeda. Ada pun dulu sejarah banyak memang sejarah yang disimpangkan. Sejarah ada yang bilang iya, ada yang bilang saya membunuh para ulama seperti itu. Nah, itu nggak benar. Betul kan? Itu Buktinya pun tidak ada. itu nggak gara-gara Belanda kan? Iya, Fitnah dari Belanda. iya fitnah dari. Nah itu sempat ada yang bilang bahwa salah satunya Habib dari Solo. Habib Anis. Habib Anis apa Habib? Kurang paham dulu. Nopel. Bapak cerita itu saya lupa. Habib Nopel. Anis. Kurang tahu siapa ya. Ada satu lagi Ada ya, ada iya. keturunan Nabi Iya Muhammad masih. juga ya. Nah, dia menyatakan bahwa Eyang Amangkurat sungguh mulia sekali, namun fitnahnya juga lebih besar, luar biasa. Ketika seorang mau diangkat derajatnya, pasti fitnahnya sangat besar sekali. Makanya masya Allah, ketika dia salah satu pengasuh pondok juga di daerah Krapyak, Jogja pun silaturahmi sowan ke sini. Romo Yai Haidar Muhaimin waktu itu di sini juga aku ya, aromahnya beliau luar biasa. Jadi sederhana banget ya. Iya. Sederhana. Iya. Yang ini pada Raja Mataram 1 ya. Iya. Sederhana orang sederhana. Iya, sederhana. Makanya yang juga kenapa nggak dimakamkan di Mogiri berkumpul dengan makam para raja? Iya, karena sejatinya yang pengen benar-benar sederhana, pengen mencari ketenangan di sini. Jadi pengen tenang di sini. Masya Allah. Fitnahnya luar biasa. Iya. Gara-gara Belanda itu. Iya. Iya, Belanda dan orang yang sirik-sirik deket dia juga. Jangan perpecahan dari Iya. itu memang kerajaan Belanda. Kerajaan dari Di Pamanahan sama sampai di 7 terus ada lagi
iya, saudara. Tapi masyarakat di sini bagaimana dengan adanya makam? Enggak penghasilannya yang dididik sama Kuran, apa namanya, apa perkebunan, apa kan di sini kan ini ya. Oh iya, jadi gini, dulu itu tanah di sini itu tanah perdikan keraton. Itu ada salah satu tanah yang tanah perdikan itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga juru kunci dan masyarakat sekitar. Jadi memang dulu ada salah satu di belakang sini ada tanah seluas 2.800. Itu dulu oleh kakek itu ditanamin pohon jati waktu itu. Jati mas. Iya, jadi itu satu hal buat pemasukan, perawatan juga di sini, dan manfaatnya juga buat masyarakat juga. Dulu juga ada yang sewa, ada yang situ juga. Nah, sampai sekarang pun tanah tersebut masih tanah perdikan dari keraton yang dikuasakan oleh juru kunci waktu itu almarhum Bapak saya. Terus itu telur asin itu yang dididik siapa? Apa? Telur asin bebek itu. Oh, telur asin di Brebes itu. Oh, bukan asin itu terus. Bukan. Kalau telur asin di Brebes. Nah, kalau di sini warga masyarakat segini goyong kadang bersih-bersih di sini. Terus memang kalau setiap tahun di sini adakan jamasan penggantian kelambu di dalam yang itu memang dari keraton khusus dibawakan dari keraton. Dan nanti kelambu yang habis itu dilarung di Parangkusumo dibawa kembali oleh pihak keraton dari situ. Jadi memang itu ada ritual jamasan setiap tanggal Jawa ya 25 Suro. Jadi pasti dari keraton turun sini rombongan, ada prajurit juga, kita ada upacara ritual penggantian jamasan. Sempat kita lakukan sederhana karena dulu pandemi ya, hanya lingkup keluarga keraton dan juru kunci sini, abdi dalam sini. Nah, sudah mulai kemarin sudah mulai ini, tapi dengan protokol alhamdulillah kita terbatas ya, dibatasi sekitaran 70 orang. Dan mungkin kalau ini sudah normal kembali mungkin bisa lebih ini ya, lebih Tapi masyarakat Tegal bangga ada Prabu Amangkurat di sini. Alhamdulillah masyarakat di sini juga dari segi usaha bisa dibilang dikatakan Jepangnya Indonesia, Bu. Tegal ya, karena produksi sendiri. Jadi kayak banyak pesanan logam, terus banyak ini juga pengecoran logam timah juga dari sini untuk dikirim ke Jakarta misalnya. Alhamdulillah masyarakat segini juga, soalnya setiap ada pengajian, setiap ada acara selamatan itu pastilah tawasul yang Amangkurat terutama. Iya pasti. Nah itu mungkin barokahnya. Pengusaha jadinya kan ya? Iya, katakanlah di sini alhamdulillah pengusaha ini home industri ya, home industrinya ya, home industri logam di sini banyak logam. Kenapa nih namain Tegal Arum? Nah, Tegal Arum itu dulunya memang Amangkurat satu ini amanah kepada putranya Raden Mas Rahmat, itu minta dimakamkan di samping makam eyang gurunya di Lembah Manah, dicarikan tanah yang berbau harum. Jadi dulu eyang minta carikan tanah gundukan di dekat makam eyang gurunya yang berbau harum. Kemudian mengutus Pangeran Gendowor dulu untuk mencarikan tanah tersebut lah, ketemulah di sini. Jadi di sini dulu tanah gundukan kayak bukit kecil, itu tanahnya berbau harum di sini, makanya dinamakan Tegal Arum. Iya, Tegal Arum. Dan salah satunya memang benar, makam gurunya itu ada di sebelah barat masjid di situ. Kayaknya beliau minta dimakamkan di sini. Nah,
itulah sejarahnya Iya, kenapa Tegal dinamakan Arum. Tegal Arum. Dan sini pada katanya para turunan ada juga makam Raden Ajeng Kardina, adik dari Raden Ajeng Kartini yang dimakamkan di sini. Dan kenapa dimakamkan di sini? Karena dulu itu diperistri oleh Bupati Tegal, makanya makamnya di sini. Ya, karena dulu zamannya emansipasi wanita, beliau yang memperjuangkan bahwa wanita pun berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Laki-laki, Ya, ya. makanya beliau dijuluki dengan Raden Ajeng Kartini itu pahlawan emansipasi wanita. Oh, adiknya Raja Kartini. Adik, oh Iya, yang adik. di Rembang, Iya, ya. kan Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kardina sama Raden Ajeng Rukmini. Ini yang di Kalau di sini yang Raden Ajeng Kardina. Kartina ya. Iya, Oh iya, adik, adiknya. adik. Tapi dia usianya ini ya, usianya nggak kayak Raden Ajeng Kartini, cuma 25 tahun aja. Kalau ini sepuh kali ya. Ini, Oh. iya. Beliau meninggal di era abad ke-18, tahun 18, kalau nggak salah 17 nih, di situ ada di tulisannya. Kalau usianya memang ya, yang Udah tidak sepuhan ya. lihat. Kalau Kartini kan 25 Iya, di Rembang sana. Betul. Pati, Lebih ini apa? Udah. Mungkin beliau juga. iya. Ya anaknya Susalit itu kan. Kalau Pangeran Purboyo di mana makam? Kalisoka. Di mana? Daerah sini Jalan 2 itu nanti ada Kodim 407, nanti ada arah ke ujung Rusi, atau mungkin kalau bisa pakai map nanti tertuju ke situ. Ditunjukin. Iya, Pangeran Purboyo. Itu putranya beliau, Putranya Amangkurat. bukan, itu putranya Sultan Agung. Oh, putranya Sultan Agung ya. Sultan Agung. Oh, yang pecah-pecah kan turun ke 7 Iya, Purboyo. Pangeran Purboyo. Di situ. Ada di sana kalau mau ziarah pasti berkaitan dengan sini. Kalau Iya, ibu nanti nyambung. tanya sana, juru kunci sana pasti berkaitan nyambung dengan Ya sini. ini paling sepuh ya. Iya. Nah nanti kalau habis dari Kalisoka pasti nanti ibu diarahkan ke Ki Gede Subayu. Ki Gede Subayu itu adalah Bupati Tegal pertama. Nah, yang Pangeran Purboyo itu menantu dari Ki Gede Subayu. Jadi diangkat menantu karena dulu sejarahnya itu Ki Gede Subayu mengadakan sayembara. Waktu itu Ki Gede Subayu lagi membangun masjid, namun ada satu saka yang masih kurang. Nah, itu dimintalah pohon jati di daerah, kalau tidak salah di Karangjati, itu disuruh sayembara siapa yang bisa menebang kayu jati itu buat ini sempurnanya masjid di sana. Iya, mendapat ini apa dijadikan mantu, ya dijadikan mantu, dapat putrinya Ki Gede Subayu, Nyai Siti Subalaksana. Nah itu kemudian dari sayembara itu banyak jawara-jawara yang tidak mampu lah oleh Pangeran Purboyo lah beliau. Iya, akhirnya bisa menebang kayu jati tersebut dan diangkatlah sesuai janjinya Ki Gede Subayu, diangkat mantu di sana. Kalau Caranya. putranya Amangkurat ada yang dimakamkan di sini? Tidak ada. Gak ada ya. Di Imogiri paling putri. Putrinya siapa namanya? Bendoro Raden Ayu Klenting Kuning. Oh, Kelenteng Kuning ya. Iya, putri dari Kanjeng Ratu Kencono. Di mana? Di sebelah sana, sini. Oh, itu Kelenteng Kuning ya. Iya, itu Putrinya ya. Klenting Kuning. Iya, Ada putrinya. ceritanya itu kan ya. Iya, ada Dari cerita. ikan emas apa apa? Oh, nek cerita itu beda lagi, Bu. Yang apa? Perebutan dengan ande-ande lumut itu. Oh, ande-ande Iya, lumut. beda, beda. Karena sejatinya dulu gelar Klenting Kuning itu sebenarnya ada dua. Klenting Kuning yang waktu apa? Pemberontakan Trunojoyo itu juga ada yang dibawa ke Kediri. Kediri. Iya. Oh, itu. Soalnya diambil kali ya. Iya, diambil oleh Trunojoyo. Nah, itu diambil sama Klenting Dadu. Klenting Dadu itu diambil dan sempat diperistri sama Trunojoyo. Trunojoyo karena cantik kan. Iya, Oh, cantik iya. betul. Nah, yang Klenting Kuning sini yang menggantikan kakaknya yang dibawa ke Trunojoyo. Mungkin sejarahnya dulu, kalau istilahnya dulu bisa jadi diistilahkan mungkin dulu ande-ande lumut, entah itu Trunojoyo atau apa lah mungkin. Tapi sejarah yang saya dapatkan dari itu ternyata bukan.
Kuning ini dipersunting atau jadikan istri oleh Raden Judonegoro I di daerah Purbalingga atau Banyumas daerah sana. Kalau makam Trunojoyo di mana, Pak? Trunojoyo kalau tidak salah itu ada di daerah Madura. Trunojoyo makamnya? Iya. Tapi nggak jelas ya? Iya, nggak jelas karena ya itu salah satu pengkhianat juga bahkan masih keluarga itu yang menumpas memang dari Amangkurat II karena dulu dikepung ini sama Belanda juga disuruh untuk menyerahkan diri kemudian Tapi dia sakti sih ya? sakti ya karena sakti lah itu meninggalnya oleh kerisnya Amangkurat II dihembuskan. Dia juga sakti. Itu bunga ditanam apa jadi sendiri tuh Mas? Mana? Itu yang merah-merah itu. Oh itu caranya ya dulu banyak tumbuhan yang tumbuh di sini termasuk dulu ada tumbuhan pohon nagasari juga dulu. Nagasari? Iya nagasari. Jadi nagasari itu dulu ada di Cirebon itu di makam Sunan Gunung Jati banyak. Iya. Rata-rata pohon-pohon di sini ya emang udah lama dari dulu juga ya.